Halo semuanya, perkenalkan nama gue Taufik. Selamat datang di channel gue. Di video kali ini kita bakal ngebedah bagaimana kita menyusun, menata, bahkan mencantumkan informasi sehingga kita bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Cara agar pertanyaan kita berbobot, itu kita harus kenal dengan dua hal ini. Yang pertama adalah load, dan yang kedua adalah hot. Load dan hot ini berbeda-beda, yang dimana mereka berdua ini adalah tingkatan. Yang pertama adalah load. Load itu adalah tipe soal yang mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Itu adalah kategori soal load. Sedangkan soal hot itu soal yang menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan. Oke, kita nggak langsung ke contohnya. Tapi di sini gue bakal ngejabarin dulu. Jadi videonya agak cukup panjang. Yang gue harap kalian bisa tahan nontonnya. Sekarang kita bakal menyusun kategori-kategori soal yang load dan hot. Soal-soal load itu biasanya mengkategorikan sesuatu itu berdasarkan definisi kalau nggak rumus. Sedangkan soal-soal hot mengkategorikan itu sebagai penciptaan rumus, memecahkan masalah, atau mungkin menghadirkan konsep lain di dalam konteks. Oke, kedengarannya emang pusing. Kita sekarang langsung ke contohnya. Gue harap kalian ngerti sama penjelasan tadi tentang bagaimana sistemnya soal load dan soal hot, dan gimana mereka mencari konteksnya. Oke, paham di sini? Kita masuk ke contohnya biar mudah. Oke, ini udah gue siapin pertanyaan-pertanyaan yang mengandung unsur load sama hot. Jadi bisa gue bacain aja langsung. Kayak yang gue bilang tadi, soal load itu mainnya di definisi sama rumus. Itu yang harus kalian tanamin. Dan dia itu hanya sebatas mengingat, memahami, sama mengaplikasikan. Beda sama soal hot. Nah, sekarang kita bakal ngebedah dulu soal load. Contoh-contoh soal load itu seperti ini. Misalkan, karena gue tinggal di Lampung, kayak gini soalnya. Berapa ketinggian Gunung Rajabasa? Misalkan muncul pertanyaan kayak definisi begitu, itu adalah jenis soal load. Ingetin, definisi itu soal load. Oke, karena kita belajar ilmu Al-Quran dan tafsir, kita bakal bawa ke arah sana. Contohnya itu kita bawa ke arah sejarah aja lah, kayak dinasti Abbasiyah gitu. Timbul banyak pertanyaan ketika kita mulai belajar sejarah. Mungkin ini buat kalian latihan dulu, buat bagaimana menciptakan soal load sama soal hot. Ingetin, konteks kita itu Abbasiyah. Jangan pernah keluar dari konteks. Soal pertama, siapa pemimpin kerajaan Abbasiyah yang ketiga? Nah, itu adalah menunjukkan dari definisi atau dari rumus soal load. Ingetin, apa kuncinya soal load? Itu adalah mengingat, memahami, sama mengaplikasikan. Kalau kita terapin 6 soal, itu bunyi kayak gini. Siapa pemimpin kerajaan Abbasiyah yang ketiga? Atau mungkin, di mana letak kerajaan Abbasiyah? Itu contoh-contoh soal load. Sebetulnya banyak contoh soal load, tapi yang lebih dimengerti itu kayak gitu, supaya kalian nggak bingung ke depannya. Kalau kalian udah paham soal load, kita bakal masuk ke soal hot. Soal hot itu ranahnya menganalisa, mengevaluasi, sama menciptakan. Ingatin, menganalisa, mengevaluasi, sama menciptakan. Konteks dia itu pengaplikasian rumus, bukan lagi soal nanya rumus, tapi bagaimana cara kita mengaplikasikan rumus. Atau mungkin bisa memecahkan masalah dari informasi dalam konteks. Bisa juga menghadirkan konsep lain di luar konteks. Itu adalah ciri-ciri soal hot. Mungkin agak bingung lagi ya kan? Kita masuk soal. Ingetin, konteks kita adalah sejarah dinasti Abbasiyah. Contoh soal hot yang gue buat. Yang pertama, oke gue baca cepet ya. Dari kepemimpinan Raja Abbasiyah I, terlihat kesenjangan antara pemimpin dan rakyat. Yang dimana hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemimpin. Apakah pemindahan kekuasaan tersebut memicu dampak besar terhadap kesenjangan rakyat dan pemimpin? Nah, itu tadi adalah contoh soal hot. Tapi teman-teman, gak semua soal panjang itu soal hot. Gak semua soal pendek itu soal load. Ada tipe-tipenya. Selagi kalian gak keluar dalam konteks, dan ciri menganalisa soal hot itu adalah nggak membaca semuanya, atau kalian garis bawahi yang pentingnya aja. Kayak soal gua tadi, itu nggak semuanya pertanyaan, tapi ada intinya dari pertanyaan tersebut. Dan tugas kalian adalah mencari inti dari pertanyaan tersebut.
Oke, ini aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau kelamaan. Tapi semoga kalian ngerti sama apa yang gue omongin.